Dimulai dengan kilas balik kelahiran Arin ketika Jaewon terbangun di kamar rumah sakit. Dia melihat Sun Yung terpesona, melihat bayi mereka yang baru lahir dan bergabung dengannya. Setelah itu adegan bergerak kembali ke masa sekarang, di mana Jaewon mengemudi ke tempat kerja dengan terburu-buru. Otaknya mengamuk memikirkan Sun Yung yang memperkenalkan Arin kepada selingkuhannya. Tapi dia berhasil memulai bekerja dan memasang wajah berani di depan klien. Segera setelah pertemuan berakhir, Jaewon pergi menemui Sukyong. Dia mengatakan kepada psikiaternya itu bagaimana dia terkesima setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, karena itu bukan sesuatu yang diharapkan. Malam itu Jaewon pulang dan menemukan suaminya telah menunggu. Dia memberitahu bahwa akan melanjutkan pekerjaannya sebagai profesor mulai semester berikutnya. Jaewon balik memberitahunya bahwa retreat pasangan yang dijadwalkan akan mereka hadiri ternyata dibatalkan karena salah satu pasangan baru saja putus. Dia mengklaim bahwa pasangan laki-laki dari pasangan tersebut berselingkuh dari istrinya, sehingga meninggalkan wanita tersebut untuk bercerai. Jaewon berharap bisa memicu reaksi dari suaminya, akan tetapi dia tetap tenang. Dia menghadapkan Sun Yung suaminya secara langsung dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika itu menimpa keluarga mereka. Saat itu Arin muncul dan membawa ibunya ke kamar untuk diajak bermain. Jaewon bertanya kepada Arin apa yang dia lakukan sepanjang hari. Gadis itu mengklaim bahwa Sun Yung membawanya menemui temannya. Dia menambahkan bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan teman tersebut karena orang yang mereka temui sedang sibuk. Malam itu, Tae-oh bertemu Yoon Jin dan membawanya ke studionya untuk mengobrol. Di sana, dia berbicara dengan seniornya itu tentang keraguan Jaewon baru-baru ini. Dia mengklaim bahwa melihat perselingkuhannya dengan Sun Yung. Yoon Jin kaget, namun dia menyatakan bahwa dia tidak berkencan dengan Sun Yung, melainkan bersama saudara kembarnya, Ho Ji Young. Pada saat yang sama, Jaewon semakin curiga terhadap suaminya dan menyembunyikan kamera mata-mata di ruang tamu mereka. Sun Yung menulis sesuatu di buku hariannya, tetapi menyembunyikannya begitu dia merasakan keberadaan Jaewon. Keesokan paginya, Jaewon memberitahu Sun Yung bahwa Arin tidak lagi bersekolah di taman kanak-kanak dan menambahkan bahwa dia akan bersekolah di rumah di masa mendatang. Di luar kantor, Jaewon bertemu Yoon Jin, tapi mengabaikannya. Dia menunggu mantan temannya itu di tempat lukisannya, dan keduanya berdebat tentang pencapaian mereka masing-masing. Jaewon mulai mendapat serangan panik dan meninggalkan percakapan setelah menuduh Yoon Jin mencoba menghancurkan hidupnya. Setelah itu, Jaewon kemudian keluar menemui Tuan Han, yang menceritakan semua percakapannya dengan dokter yang bekerja di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tuan Han mengungkapkan bahwa ibu Jaewon dirawat di rumah sakit itu bukan 3 kali, melainkan 4 kali, semua karena keracunan pestisida. Petugas asuransi menambahkan bahwa Chang Sok membawa ibu Jaewon karena selalu menelan pestisida secara tidak sengaja. Jaewon bertanya-tanya mengapa dokter tidak meminta polisi untuk menyelidiki. Informasi itu mengantarkan Jaewon pergi ke rumah ayah tirinya. Di sana, Jaewon teringat akan masa kecilnya ketika seorang penjaga toko menuduhnya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak lain. Dia ingat seorang emak-emak pecandu judi memarahinya. Jaewon kemudian dengan sengaja menghancurkan salah satu mainan di toko karena dendam. Ayah tirinya muncul untuk menjemputnya dan membelikan mainan itu. Anehnya, Chang Sok memanggil Jaewon kecil sebagai Yoon Jin. Kembali ke masa sekarang, Jaewon mengkonfrontasi Chang Sok tentang uang asuransi. Namun ayah tirinya itu menceritakan jika ibunya meminjam lebih banyak uang. Pertengkaran kemudian berakhir dengan ibunya mengkonsumsi pestisida. Chang Sok memberitahu Jaewon bahwa ibunya memiliki banyak hutang dan uang yang diperoleh dari asuransi ia gunakan untuk melunasi hutang tersebut. Sementara sisa uangnya ia gunakan untuk membeli properti sederhana. Chang Sok tanpa malu-malu menceritakan ini. Jaewon merasa bersalah karena meragukan Chang Sok dan malu mengetahui bahwa suaminya mendukung ayah tirinya selama kunjungannya di rumah sakit.
Di sisi lain, Tae-oh bertemu dengan admin IT Tuan Yu dan memintanya untuk memulihkan rekaman dari kamera rumah yang ditinggalkan di kantor Jaewon. Dari rekaman tersebut, keduanya mengetahui bahwa anggota tim desain Baek Sung-kyu yang menyerang Jaewon di kantornya. Tae-oh berbicara dengan sekretaris Kim dan mengetahui bahwa Sung-kyu ada di kampung halaman Jaewon. Tae-oh segera masuk ke mobilnya dan pergi ke kampung halaman Jaewon, mencoba menelponnya tanpa henti tapi tidak mendapatkan jawaban. Jaewon sendiri yang ponselnya tertinggal di mobilnya makan bersama ayah tirinya dan kemudian pulang ke rumah. Chang-suk mengantarkan Jaewon ke mobilnya dan kemudian kembali ke dalam hanya untuk menghancurkan foto ibu Jaewon. Sebuah kilas balik menunjukkan Chang-suk menyaksikan istrinya menggeliat kesakitan setelah mengkonsumsi pestisida. Di tengah perjalanan, Jaewon menyadari bahwa rem mobilnya blong. Dia kemudian mengarahkan mobilnya ke arah jalan bebas hambatan, yang kemudian dari belakang muncul Tae-oh. Dia berhasil memposisikan mobilnya untuk menyerap pukulan dari mobil Jaewon, menyebabkan mobilnya berhenti tiba-tiba. Jaewon ketakutan dan mengingat serangan yang mengancam nyawanya baru-baru ini. Dia bertanya kepada Tae-oh bagaimana dia tahu jika dirinya berada di sini. Tae-oh hanya menjawab jika ia akan menjelaskannya nanti. Tae-oh akhirnya mengantar Jaewon pulang, dan Jaewon mengatakan kepadanya betapa dia sulit mempercayai siapapun saat ini. Tapi dia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Jaewon masuk ke dalam rumah dan menangis, mengingat hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Tae-oh kembali ke kantor dan mengetahui bahwa Sung-kyu telah melompat dari gedung. Dan dialah yang membawa Sung-kyu ke rumah sakit dan menunggu di sana sampai dokter merawatnya. Pada saat yang sama, Sun-yung melihat penderitaan Jaewon dan memintanya untuk tenang. Keesokan paginya, seorang reporter mewawancarai Tuan Kwon dan bertanya kepadanya tentang transisinya dari direktur di perusahaan Jaewon menjadi pemilik yayasan baru. Tuan Han menunggu di ruangan lain untuk mengobrol dengan Tuan Kwon dan memperhatikan bagaimana dia telah mendanai pendidikan Jaewon selama bertahun-tahun bersama dengan pendidikan Yoonjin. Kemudian pada hari itu, Jaewon menonton rekaman kamera langsung dari rumahnya yang menunjukkan Arin bermain bersama Sun-yung. Lalu tiba-tiba dia mendapat gambar teks dari penguntitnya yang mengingatkannya pada hari itu dari 7 tahun yang lalu. Jaewon jadi curiga dan waspada pada stafnya. Perawat menyerahkan barang-barang Sung-kyu kepada Tae-oh yang menunggu di rumah sakit. Handphonenya yang rusak tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Sun-yung yang menyuruhnya untuk menemuinya. Dari situ, Tae-oh menjadi curiga apa hubungan antara keduanya. Malam harinya, Jaewon menghindari pulang ke rumah dan malah menghabiskan waktu di studio. Saat pikirannya berkecamuk, ia justru membuang obat yang biasa ia minum. Keesokan harinya, staf DRV berkumpul untuk konferensi dengan para reporter, di mana Jaewon akan berbicara tentang perkembangan bisnis terkini. Hanya saja dia datang sedikit terlambat. Tae-oh melihat Jaewon hampir mengalami serangan panik dan menghentikannya berbicara kepada orang banyak dalam kondisi seperti itu. Sebagai gantinya, manajer humas DRV Tuan Park In-sok berbicara kepada wartawan. Jaewon kesal pada Tae-oh karena melarangnya menghadiri konferensi. Tae-oh memperhatikan kegelisahan Jaewon dan bertanya apakah dia sudah minum obat. Jaewon menemui psikiaternya dan menceritakan bagaimana dia berhenti minum obat karena dia merasa sudah kebal terhadap pil. Dia memberitahu Sukyong bahwa dia khawatir Tae-oh tahu dia menderita gangguan bipolar. Keesokan paginya, Jaewon menyiapkan Arin untuk hari itu. Gadis kecil itu meminta Jaewon untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Jaewon berjanji akan membiarkan Arin kembali dalam beberapa hari. Jaewon berangkat kerja dan bertemu dengan tetangganya yang mengatakan kepadanya bahwa Sun-yung tidak berperilaku seperti biasanya. Dia memberitahu Jaewon tentang kejadian di mana Sun-yung mengabaikannya. Di tempat kerja, Jaewon melihat kembali rekaman kamera rumah untuk melihat Sun-yung bermain dengan Arin. Namun yang mengejutkannya, Sun-yung muncul di kantor untuk menemuinya. Padahal jelas-jelas terlihat di kamera CCTV
jika suaminya itu sedang bermain dengan putrinya di rumah. Seketika itu juga Jaewon berlari untuk melihat keadaan putrinya. Diperlihatkan Sun Yung atau Jin Yung bangun di tempat tidur bersama Yung Jin. Lalu dia mematikan kamera di ponselnya yang merekam dia sedang berhubungan dengan kekasihnya tersebut. Adegan kemudian berpindah kembali ke tempat di mana kita meninggalkan Jaewon bergegas pulang untuk memeriksa Arin. Sun Yung mengantar Jaewon kembali dan Jaewon menelpon pengasuh Arin meskipun dia sedang libur. Dia meminta pengasuhnya untuk tinggal bersama Arin dan memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. Setibanya mereka di rumah, ternyata Arin sudah tidur. Jaewon marah menuduh Sun Yung meninggalkan putri mereka sendirian. Sun Yung merasa bingung dan balik menuduh Jaewon telah mengiriminya pesan, memintanya untuk datang menemui di kantor. Jaewon bertanya kepada Sun Yung tentang Ji Yung dan bertanya-tanya mengenai apa yang sedang dilakukan saudara kembarnya. Sun Yung menyatakan bahwa dia belum berhubungan dengan saudara kembarnya itu sejak mereka berpisah karena perceraian orang tua mereka ketika berusia 13 tahun. Dia menambahkan jika Jaewon dan Arin adalah satu-satunya keluarganya. Pada saat yang sama, Yoon Jin berada di sebuah kafe membuat sketsa foto Arin. Dia memberitahu pelayan bahwa gadis di foto itu adalah putrinya. Sebuah kilas balik menunjukkan Yoon Jin memegangi perutnya di rumah sakit sambil menangis. Tae-oh mendapatkan informasi dari temannya bahwa orang yang mengirim pesan kepada Sun Kyo adalah Ji Yung. Sementara itu, Jaewon mendapatkan alamat Ji Yung dari Pak Han. Jaewon muncul di rumah itu dan berbicara dengan salah satu tetangga Ji Yung. Dia mengetahui bahwa Ji Yung dirawat di rumah sakit besar di kota karena sakit parah. Saat itu Jaewon mendapatkan telepon dari Arin yang memanggil ibunya pulang karena dia sakit. Di rumah, Sun Yung menonton wawancara psikiater Sekyong di berita di mana dia mendiskusikan tingkat keparahan gangguan bipolar. Saat itu Jaewon kembali ke rumah dan menolak menjawab pertanyaan Sun Yung. Dia memilih untuk menghabiskan waktu bersama Arin dan menidurkan gadis kecilnya. Ibu dan anak itu berbicara tentang bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu mereka selama liburan. Malam itu, sekretaris Kim menelpon Jaewon untuk memberitahunya tentang kecelakaan Song Kyo. Jaewon menelpon Tae-oh dan meminta untuk mengobrol tentang keterlibatan Song Kyo dalam serangan yang menimpanya. Tae-oh meminta Jaewon pergi ke polisi untuk memastikan dia aman. Tapi rupanya Jaewon mengkhawatirkan reputasi keluarganya dan bisnisnya. Setelah diberitahu jika Song Kyo adalah pengutitnya, Jaewon trauma. Terlebih saat ini ia sedang memikirkan keterlibatannya dengan Ji Yung. Ketika Jaewon masuk ke dalam kafe dan mengambil minuman, tiba-tiba ia menderita serangan panik. Sebuah kilas balik menunjukkan Jaewon muda meninggalkan klinik psikiater dengan Chan Suk menunggunya di luar. Saat dia meninggalkan klinik, teman sekelasnya menatapnya dan menghindari kontak mata. Malu dengan kondisinya, Jaewon menyembunyikan dirinya di kamar mandi. Dia sengaja mendengar gadis itu menceritakan kepada salah satu teman sekelasnya tentang kunjungan Jaewon ke klinik psikiatri. Jaewon kesal dan mulai menggorok pergelangan tangannya dengan pisau. Dia meninggalkan toilet dan bertemu Yoon Jin yang mengambil pisau yang dia jatuhkan. Yoon Jin memperhatikan lengan baju Jaewon yang berlumuran darah dan menawarinya seragam ganti. Mereka akhirnya bersatu di ruang seni dan menyadari celah di pergelangan tangannya. Yoon Jin menunjukkan memar di pahanya kepada Jaewon dan menyatakan bahwa dia mendapatkan ini dari ayahnya hanya gara-gara ia tidak memenangkan hadiah pertama. Sejak saat itulah mereka kemudian berteman. Jaewon saat ini bersama Sekyong yang membalut memar di telapak tangannya. Dia bertanya kepada Jaewon tentang firasatnya tentang Ji Yung. Keesokan harinya, Tuan Han menelpon Jaewon untuk memberitahunya bahwa Ji Yung menderita penyakit paru-paru kronis. Terlihat Sun Yung atau Ji Yung melihat Tuan Han meninggalkan klinik. Dia kemudian bergegas pulang hanya untuk melihat rumahnya dipasang kamera CCTV oleh Jaewon. Istrinya itu kemudian pergi menemui Yoon Jin di kantor dan bertanya tentang kekasih barunya. Tanpa mengungkapkan identitasnya, Yoon Jin memberitahu Jaewon bahwa dia berkencan dengan seorang pekerja kantoran dan menambahkan bahwa melihat pacarnya akan membuatnya terkejut.
Tae-oh menunggu Song-kyu bangun di ranjang rumah sakitnya. Setelah itu dia mengunjungi Sun-yung di universitas dan melihat foto profesor bersama Song-kyu. Tae-oh memberitahu Sun-yung tentang kecelakaan Song-kyu. Sun-yung mengungkapkan bahwa dia adalah guru Song-kyu yang merekomendasikan dia untuk dipekerjakan di kantornya. Sun-yung bertanya-tanya mengapa Tae-oh begitu peduli dengan masalah ini, dan dengan singkat memintanya untuk membiarkan polisi melakukan penyelidikan. Pada saat yang sama, Jae-won mengetahui bahwa kegagalan rem adalah akibat dari kesalahan alami. Dia bertanya pada sekretaris Kim apakah dia yakin rem mobilnya tidak rusak. Malam itu dia kembali ke rumah dan melihat Sun-yung bermain dengan Arin. Suaminya itu melihatnya kembali dari kerja dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan tidur di ruang kerjanya. Di sisi lain, Tae-oh sedang berada di studio lukisannya. Dia memikirkan tentang apa yang Jae-won ceritakan mengenai Ji-young. Dia ingat Ji-young hilang selama 8 tahun terakhir. Keesokan harinya, Tuan Park memberitahu Mr. Kwon bahwa kesehatan Jae-won telah menurun sejak kecelakaan itu dan mengeluh bahwa penjualan produk mereka menurun. Tuan Kwon mengatakan jika perusahaan ini hanya bisa dijalankan oleh Jae-won, tidak ada orang lain. Jae-won setuju untuk syuting variety show keluarga di rumahnya untuk menampilkan kehidupan pribadinya yang sangat harmonis sebagai seorang pengusaha. Produser acara memfilmkan suatu pagi yang normal di keluarga Jae-won, di mana Sun-yung dan Jae-won melakukan percakapan yang menyenangkan dengan Arin. Jae-won berangkat kerja, sementara Sun-yung melanjutkan syuting dengan Arin. Sementara itu, Tuan Han bertemu dengan mantan rekannya, Detektif Lee, yang mengejeknya karena dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai polisi. Tuan Han memukulinya untuk membuat Detektif Lee sadar. Dia meminta polisi untuk mencari Ji-young yang telah hilang beberapa waktu yang lalu. Tanpa disadari, seorang fotografer mengambil gambar dari peristiwa ini. Malamnya, Jae-won melihat siaran variety show yang difilmkan di rumahnya. Dia merasa sulit untuk menyelesaikan menonton episode tersebut karena interaksi palsunya dengan Sun-yung. Keesokan harinya, kantor Jae-won sibuk berkat publisitas dari acara tersebut, hingga menyebabkan penjualan produk mereka meroket. Melihat bagaimana perasaan sekretaris Kim setelah pacarnya kecelakaan, Jae-won memintanya untuk istirahat sejenak. Di resepsi, Tae-oh menemui sekretaris Kim dan bertanya padanya apakah dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang perilaku pacarnya sebelum kecelakaan itu. Sekretaris Kim mengklaim bahwa dia belum pernah melihat pacarnya semarah saat dia berbicara dengan seseorang di telepon. Pada saat yang sama, Jae-won mendapatkan telepon dari Tuan Han yang memberitahunya bahwa dia mengetahui lokasi Ji-young. Tae-oh mengantar Jae-won ke alamat tersebut dan dia mengetahui bahwa Ji-young telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Keduanya berkendara kembali ke kota dan di dalam mobil, Jae-won meminta Tae-oh untuk menjaga kebenaran tentang Song-kyu sebagai penguntitnya dari sekretaris Kim. Tae-oh berjanji akan membantu Jae-won apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Jae-won bangun dengan kepercayaan diri baru. Dia mengirim Arin untuk tinggal bersama ayah tirinya, Chang-suk. Setelah itu, Jae-won memutuskan untuk mengunjungi Yoon-jin. Di sana dia mengundang Yoon-jin untuk menghadiri makan malam keluarga bersama orang tua Yoon-jin. Saat makan malam, Jae-won tetap bersikap bahagia, sementara Yoon-jin duduk terdiam. Jae-won memberitahu keluarga Kwon bahwa dia telah berhasil menjadikan Yoon-jin posisi pengajar permanen di sekolah seni. Tanpa diduga, Sun-yung muncul saat makan malam setelah ditelepon oleh Jae-won. Dia memintanya untuk bergabung dengan mereka, tetapi wajahnya terlihat pucat. Sebuah kilas balik menunjukkan Jae-won memeriksa rekaman kamera mata-mata dan mengetahui bahwa video tersebut telah diedit. Dia juga memberitahu Sekyong bahwa staf rumah sakit telah mengungkapkan bahwa saudara laki-laki Ji-young hadir di pemakamannya tahun sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa Sun-yung berbohong padanya tentang sesuatu dan memutuskan untuk meminta dia menghadapi Yoon-jin. Sun-yung mencoba untuk bersikap singkat terhadap Yoon-jin, tetapi Jae-won mengejutkan ketika dia menyatakan bahwa Yoon-jin sedang berkencan dengan seorang profesor. Sontak hal itu membuat orang tuanya kaget. Yoon-jin pulang dengan frustasi.
Sementara itu, Jaewon mengkonfrontasi suaminya dan langsung memintanya berhenti selingkuh dengan Yoonjin. Dan bukan itu saja, Jaewon memaksa suaminya menceritakan yang sebenarnya mengenai Ji-young. Suasana menjadi tegang karena Sun-young mengira istrinya telah mengetahui rahasianya. Nah, gimana? Semakin misterius kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.